Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Zulfiana, NPM 21170211087 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku The Origin of Species, chapter 3, yaitu Struggle for Existence. Yang pertama adalah bagaimana semua adaptasi yang sangat indah dari satu bagian organisasi ke bagian lain, dan dengan kondisi kehidupan dan dari satu makhluk organik yang berbeda ke makhluk lain telah disempurnakan. Berikut adalah teori Darwin memulai sebagian besar argumen di sini dengan menjelaskan bagaimana berbagai spesies diciptakan. Dua konsep mendominasi penjelasan ini, perjuangan untuk eksistensi dan seleksi alam. Darwin menyarankan bahwa perjuangan organisme untuk bertahan hidup adalah bagian dari apa yang menentukan mengapa karakteristik beberapa spesies bertambah dan yang lainnya punah. Banyaknya variasi dalam spesies telah memungkinkan tumbuhan dan hewan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan mereka. Darwin memberikan contoh adaptasi ini. Ia menyebutkan paruh burung pelatuk yang memungkinkannya mengumpulkan serangga untuk dimakan, struktur parasit yang memungkinkan menempel dan memakan organisme lain, dan kemampuan seekor kumbang menyelam ke dalam air untuk mengumpulkan makanan. Adaptasi ini menggambarkan bagaimana karakteristik unik dari organisme tertentu telah berkembang, memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan khusus mereka. Karakteristik yang paling menguntungkan dipertahankan dan diteruskan ke keturunannya. Darwin juga menjelaskan bahwa keberadaan adaptasi yang berguna ini pada organisme merupakan hasil seleksi alam. Prinsip batas peningkatan populasi Darwin yang dipinjam dari ekonom Thomas Malthus didasarkan pada gagasan bahwa setiap generasi spesies yang berurutan secara eksponensial meningkatkan populasinya, menumbuhkan populasi dunia secara konstan. Jika setiap generasi terus bereproduksi dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya dan tingkat kematian tetap sama, bumi pada akhirnya akan kehabisan ruang dan tidak akan mampu menghidupi semua penghuninya. Oleh karena itu, alam membatasi jumlah kemungkinan penghuni dunia. Akibatnya, setiap individu organisme harus bersaing untuk terus eksis. Dan karena pasti ada batasan populasi untuk setiap spesies, kelangsungan hidup satu individu organisme secara inheren mengancam kelangsungan hidup organisme lainnya. Persaingan terus-menerus untuk eksistensi memaksa semua organisme dan spesies berusaha untuk hidup lebih lama dari yang lain dan berhasil meninggalkan keturunan untuk kelangsungan hidup mereka. Yang paling penting bagi teori Darwin adalah kelangsungan hidup keturunan, karena generasi masa depan bergantung dan sangat penting bagi kelangsungan sifat-sifat menguntungkan dan kemajuan ras mereka. Sementara sebagian besar persaingan untuk eksistensi terjadi di antara anggota spesies yang berbeda. Perjuangan terpenting adalah di antara anggota spesies yang sama. Anggota individu yang memiliki variasi menguntungkan yang memungkinkan mereka menghindari pemangsa, menahan perubahan iklim, dan bertahan dari bencana alam memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup. Variasi yang menguntungkan dikombinasikan dengan reproduksi yang berhasil dapat mengakibatkan perubahan spesies, menciptakan subspesies yang lebih siap untuk menangani lingkungannya. Kelangsungan hidup tidak terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, itu adalah hasil dari variasi yang menguntungkan. Yang terakhir adalah Darwin menunjukkan cara-cara berbeda di mana perjuangan untuk eksistensi dapat terjadi di alam. Sebagian besar kasus bertahan hidup melibatkan satu organisme atau kelompok yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain dan mengalahkannya.
Secara umum, spesies dengan populasi yang lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup daripada spesies dengan populasi yang lebih kecil. Karena populasinya yang lebih besar, membuatnya lebih kecil kemungkinan untuk dimusnahkan oleh pemangsa, dan lebih mampu mempertahankan jumlahnya yang lebih banyak melalui reproduksinya. Berikut adalah analisis dari teori Darwin. Dalam bab ini, meskipun Darwin memulai masuk ke inti teori evolusinya, dia terus menyoroti bagaimana karya yang lain membantunya membentuk teorinya. Secara khusus, dia memuji ekonom Thomas Malthus karena menyumbangkan teori perjuangan untuk eksistensi, salah satu konsep kunci yang mendorong teorinya sendiri. Teori Malthus memberikan alasan mengapa banyak spesies punah dalam persaingan untuk terus hidup. Sifat-sifat yang memungkinkan spesies untuk bertahan hidup, membentuk keturunan spesies baru, memberikan dorongan untuk seleksi alam. Darwin juga menggunakan teori Malthus untuk menyelidiki bidang pemikiran ilmiah yang sama sekali berbeda, menggunakan matematika dan statistik untuk menentukan model pertumbuhan populasi. Darwin mendemonstrasikan nilai menggambar pada beberapa bidang ilmiah, dalam hal ini yaitu botani dan zoologi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.